Halo pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program khusus KJTV dalam Jember Memilih. Pemirsa, kita akan terus memantau situasi terkini dari rapat pleno hasil rekapitulasi suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2024 di tingkat Kabupaten Jember. Dan selain itu tadi juga kita sama-sama menyaksikan bagaimana situasi terkini dari lokasi dan juga kita tadi mendapatkan informasi tentang bagaimana ekonomi di Kabupaten Jember selama pilkada, dan selanjutnya kita juga akan membahas terkait bagaimana pengamanan dalam proses pilkada di Kabupaten Jember, tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 telah rampung digelar pada kemarin Rabu 27 November 2024 kemarin. Namun tahapan dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Sejak Kamis pagi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Jember tengah melangsungkan proses rekapitulasi secara manual sesuai perintah Undang-Undang Pemilu. Meski secara quick count telah diketahui hasilnya, namun penetapan hasil yang harus dilakukan KPU sebagai penyelenggara pilkada mewajibkan harus dengan hitung manual. Bagaimana perjalanan pilkada 2024 di Jember berjalan dengan baik dan bagaimana keamanan yang dilakukan? Kami akan perbincangkan dengan narasumber yang sangat spesial yang sudah berkenan hadir di studio KJTV. Yang pertama, Kapolres Jember Bapak AKBP Bayu Pratama Gubunagi SHSIK MSI. Selamat sore Pak Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ci. Sebelum terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami Pak. Dan pemirsa, kita juga ada tamu spesial juga narasumber yang luar biasa, yaitu Kasdip 0824 Jember, Bapak Mayor Infantri Herwadi Karnawan. Pak Hera, apa kabar hari ini Pak? Kabar baik Mbak. Kabar baik. Terima kasih juga Pak Hera sudah berkenan hadir di studio kami di KJTV. Ya, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, kita tahu bahwasanya Alhamdulillah Pilkada 2024 ini sudah tuntas. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tahapan pengamanan selama Pilkada? Mungkin kepada Pak Kapolres dulu, silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Mbak Ci dan seluruh pemirsa KJTV. Kami yang pertama ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember yang telah secara aktif berpartisipasi dalam upaya menjaga situasi keamanan di wilayah Kabupaten Jember. Dan kami laporkan hingga saat ini situasi Kamtibmas masih cukup relatif kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Indikasinya atau indikator keamanan ini antara lain adalah seluruh aktivitas masyarakat dapat berjalan secara normal. Kegiatan pendidikan, kemudian perekonomian, serta hal-hal lain tidak ada yang terganggu. Ini menunjukkan bahwa situasi Kamtibmas masih sangat kondusif. Kemudian yang berikutnya, tahapan pilkada serentak di tahun 2024 Kabupaten Jember saat ini sudah memasuki tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten, perhitungan suara untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur Jawa Timur, dan juga bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember. Hari ini dan besok rencananya pelaksanaan selama 2 hari dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember untuk melakukan perhitungan secara manual hasil dari penghitungan suara di tingkat kecamatan yang sudah dilaksanakan minggu lalu. Dan tahapan ini merupakan tahapan terakhir sebelum nantinya penetapan oleh KPU paslon yang memenangkan pelaksanaan pilkada. Namun sebelumnya masih juga diberikan waktu kesempatan apabila ada gugatan sengketa pilkada dari satu kotak salah kamar. Artinya sejauh ini Kamtibmas masih tetap aman untuk dari pihak kepolisian begitu ya Pak Bayu ya. Betul. Saya kemudian ingin bergeser kepada Pak Hera. Kemudian untuk dari pihak TNI seperti apa Pak pengamanan selama pilkada ini? Ya baik, selamat sore Mbak Aci. Apa juga yang sudah disampaikan para pemirsa, yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres. Dalam hal ini untuk Kamtibmas sudah tetap berjalan secara kondusif walaupun pentahapannya sudah lama, mulai tahap 1, kedua, kemudian perencanaan persiapan dari KPU sendiri, kemudian dari kami sebagai
Kodim, pihak Kodim juga sudah berkolaborasi sinergi sama pihak Polres ya untuk melaksanakan pengamanan mulai dari tahap itu sampai dengan hari ini rekapitulasi yang berada di Hotel Luminor. Kita juga memperkuat atau membantu pihak Polres dalam hal untuk pengamanannya. Demikian, Mbak Aci. Berarti artinya memang dari pihak kepolisian maupun TNI ini berkolaborasi Ya. untuk menjaga keamanan selama Yang tahapan membaca pilkada dari betul. awal, Dari dari tahapan awal. awal hingga Ya. saat ini Hingga saat saat ini. rekapitulasi begitu ya Bapak-Bapak ya. Betul. Baik, selanjutnya saya juga ingin menanyakan bagaimana pandangan aparat terhadap pengamanan pilkada ini sendiri. Mungkin Pak Hera dulu, monggo silakan Pak Hera. Pandangan kami pada saat pelaksanaan pilkada ini mulai dari tahap awal sampai dengan hari ini memang kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dan kita juga akan mempersiapkan kekuatan pasukan kita pada saat pelaksanaan pentahapan sampai dengan hari ini, yaitu sejumlahnya 350 pada saat pelaksanaan yang ada di TPS 300. Kemudian kita juga mempersiapkan anggota kita dari pihak Kodim, yaitu sebanyak kekuatan 50 personil untuk melaksanakan siaga on call yang ada di satuan, dan juga kita akan minta perbantuan dari batalion pasukan tetangga kita sebanyak 1 SSK. Demikian. Baik Pak Hera. Terus kemudian kalau untuk Pak Bayu sendiri, bagaimana aparat kepolisian mungkin yang memandang pengamanan selama tahapan proses pilkada ini Pak Bayu? Ya, dari sudut pandang kami, Polres Jember, pengamanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ini sangat baik sekali. Kenapa kami katakan demikian? Buktinya, wujud konkretnya adalah seluruh situasi Kamtipmas dapat kita kendalikan dengan baik. Kemudian koordinasi, kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dengan seluruh pihak juga kami lakukan, baik dengan penyelenggara, kemudian pemerintah daerah, TNI, dan juga tentunya para masyarakat sebagai peserta pemilih juga kami terus lakukan upaya-upaya agar menjaga situasi ini tetap kondusif. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kekhawatiran-kekhawatiran kita akan adanya gejolak, konflik sosial di masyarakat tidak terjadi. Kemudian juga yang terpenting adalah masyarakat kita sudah cukup dewasa di dalam menerima hasil sementara dari perhitungan baik itu quick count maupun real count, dan semua bisa menahan diri untuk bersama-sama mengikuti proses tahapan demi tahapan. Hingga hari ini proses rekapitulasi yang juga dilakukan oleh KPU di Hotel Luminor juga tadi pada saat pembukaan kami hadir berdua juga cukup kondusif suasananya, dihadiri oleh para pimpinan parpol, kemudian dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, PPK, termasuk juga dari Bawaslu beserta komisionernya juga hadir. Alhamdulillah pembukaan tadi cukup baik, dan saat ini mungkin juga masyarakat maupun pemirsa bisa menyaksikan di televisi masih berjalan sangat kondusif gitu ya. Berarti artinya untuk sejauh ini pengamanan proses pilkada dari awal hingga saat ini rekapitulasi ini masih sangat baik untuk Kabupaten Jember. Insya Allah. Satu hal lagi Mbak Aci kami tambahkan, tidak ada satupun TPS di Kabupaten Jember ini yang ada pengulangan seperti PSU, PSSU, dan PSL itu tidak terjadi. Berbeda dengan kegiatan pada saat Pilpres kemarin, kita ada 2 wilayah di Kecamatan Sumber Baru dan Kaliwates itu terjadi penghitungan suara ulang sampai gugatan di MK. Tetapi untuk pilkada kali ini alhamdulillah tidak ada satupun TPS di Kabupaten Jember yang mengalami kondisi tersebut. Padahal jumlah TPS kita sangat banyak. Di Jawa Timur kita nomor 2 terbanyak setelah Surabaya, sebanyak 4.046 TPS. Dan tidak ada satupun TPS yang terjadi pengulangan, penghitungan suara ulang, dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita cukup dewasa dalam menghadapi gelaran pilkada serentak tahun 2024 ini. Ini menarik sekali. Artinya ini informasi juga baru kepada pemirsa dan juga masyarakat Jember. Dari sekian banyak, kita nomor 2 di Jawa Timur terbanyak TPS, tapi tidak ada pengulangan. Tidak ada satupun. Menurut Bapak, kacamata aparat, apa yang menjadi faktor di Kabupaten Jember ini tidak ada pengulangan pemilihan? Silakan mungkin. Tentunya banyak faktor yang bisa membuat situasi ini terjadi. Yang pertama tentunya adalah kesiapan dari penyelenggara, kemudian kesiapan pihak keamanan, dan juga
pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa dipisahkan, tidak terlepas dari bagian pelaksanaan pilkada serentak ini. Kemudian juga tahapan demi tahapan kita bisa lalui dengan baik melalui kegiatan sinergi, kolaborasi dan juga kerjasama antar pihak. Yang paling utama di sini adalah tentunya masyarakat itu sendiri, karena masyarakat sebagai subjek pelaksana dari kegiatan pilkada ini. Ketika masyarakatnya mau untuk diberikan himbauan, mau diberikan masukan, mau diajak untuk tertib, maka inilah yang terjadi. Dan kami sangat beruntung masyarakat Kabupaten Jember begitu antusias, begitu terbuka gitu ya dengan situasi yang ada. Walaupun kita tahu sedikit demi sedikit ada peristiwa-peristiwa, tetapi itu tidak menyurutkan dari semangat seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk mensukseskan kegiatan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Itu yang paling utama menurut kacamata kami. Berarti dari kacamata aparat kepolisian memang kesiapan, keamanan dan juga sinergi kolaborasi antar masyarakat juga, begitu ya Pak Bayu ya. Kalau untuk aparat TNI bagaimana Pak? Sama apa yang disampaikan sama Bapak Kapolres juga sama, mulai dari penyiapan penyelenggara KPU sendiri, kemudian kita dari pihak keamanan kita untuk mempersiapkan pasukan-pasukan kita, kemudian kolaborasi, dan satu lagi Mbak Aci kita sering sosialisasi kepada masyarakat, baik itu dari Babinsa sendiri yang ujung tombaknya dengan Babin Kamtipmas sering melaksanakan terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Dengan adanya kita tanggal 27 November, mari kita sama-sama untuk melaksanakan pesta demokrasi itu, yaitu pencoblosan. Demikian Mbak Aci. Berarti itu artinya sejauh ini dari aparat TNI maupun Polri ini juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih dalam pilkada ini supaya terjaga kondusivitas, begitu ya Bapak-Bapak ya. Betul. Baik, ini sangat istimewa ya berarti ya Kabupaten Jember ya. Padahal ini juga kita tahu head to head. Ada dua calon, tapi sejauh ini masih aman dan kondusif begitu ya Bapak-Bapak. Masing-masing paslon sangat kondusif ya. Tidak ada yang membuat sebuah kegiatan, tandingan, euforia berlebihan, tidak ada. Semua bisa masih dalam batas koridor yang baik ya. Kemudian pertanyaan saya, mungkin ini apa yang paling menonjol yang harus diantisipasi dalam proses pengamanan Pilkada 2024 ini? Mungkin bisa dari Pak Hera terlebih dahulu. Ya, hal-hal yang menonjol dalam hal ini kerawanan yang sangat penting yang kita dari kacamata kita sendiri, yaitu dengan adanya kita bisa mengantisipasi tentang masalah kerusuhan. Namun sejauh ini tidak ada kerusuhan itu. Kemudian dengan adanya paslon 1 dan 2 ini putra daerah semuanya, itu kita bisa mengantisipasi. Dengan adanya pilkada ini incumbent juga mengikuti kegiatan tersebut. Itu juga kita mengantisipasi kerawanan itu. Demikian Mbak yang bisa disampaikan. Kalau dari kacamata Pak Bayu seperti apa? Ya, karena kita sudah dalam tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten, kerawanannya adalah biasanya nanti pada saat penghitungan suara di tingkat kabupaten ini ada saksi dari paslon yang mungkin datanya berbeda. Kemudian juga ini kerawanan yang berikutnya adalah masih bisa dimungkinkan adanya gugatan sengketa pilkada ke MK. Nah, dua hal inilah yang nanti harus kami antisipasi dari pihak keamanan, baik di lokasi kegiatan rekapitulasi maupun kegiatan lanjutannya yaitu gugatan sengketa pilkada di MK. Ketika gugatan diajukan ke MK, maka yang dibutuhkan adalah nanti dokumen-dokumen, bukti-bukti otentik yang dibutuhkan untuk pembuktian di sidang MK. Oleh karena itu, pengamanan terhadap logistik pilkada ini juga menjadi penting untuk kami pihak keamanan. Bagaimana menjaga jangan sampai rusak, hilang, ataupun ada gangguan-gangguan terhadap logistik pilkada ini. Baik itu surat suara, kotak suara, C hasil, D hasil, dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi objek yang harus kita amankan. Kita tahu ini juga di layar terlihat para petugas, mungkin ini ya petugas ini membuka C1 hasil begitu ya Pak ya, mungkin ini ya. Ya, ini ada D hasil. Dan ini memang ada pengamanan yang sangat ini ya Pak ya,
Betul, terhadap kotak-kotak suara ini kita amankan secara maksimal. Begitu. Dan ini bisa disaksikan oleh seluruh peserta. Jadi tidak meminimalisir gitu ya adanya gangguan terhadap logistik pilkada. Ini juga harus kita amankan dari bahaya air, api dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa ini semua aman gitu ya dan bisa digunakan ketika dibutuhkan. Ya. Berarti ini artinya merupakan pengamanan logistik begitu ya Pak ya. Ini memang sudah ada imbauan atau sosialisasi dari pihak aparat untuk pengamanan logistik ini? Sudah. Ya, untuk sudah. pengamanan terhadap logistik itu menjadi tanggung jawab Polri memang di gudang logistik KPU kita sudah menempatkan personil untuk penebalan pengamanan. Kemudian juga gudang juga kita lengkapi dengan CCTV sebagai alat bantu kita untuk memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab masuk ke dalam gudang logistik. Kemudian gembok juga kita amankan dari pihak komisioner KPU, kemudian juga dari pihak Polri dengan TNI tentunya. Ini sama-sama kita menjaga agar tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan atau membuat peristiwa yang tidak diinginkan. Itu artinya mungkin untuk masyarakat juga perlu dipahami bahwasanya ini tadi kita ketahui bersama di layar kaca ada pemirsa bahwasanya dari TPS begitu ya Pak hingga tadi di lokasi rapat pleno rekapitulasi semua dokumen ini memang sangat aman begitu ya, sangat aman. Dijaga dan dikawal ketat. Perjalanannya panjang. Dari 4.046 TPS, kemudian ke tingkat PPK, kecamatan 31, kemudian sampai ke KPU dan bisa sampai di Hotel Luminor itu perjalanan cukup panjang. Pengawalan ketat dari aparat Polri, TNI dan juga Linmas ini sama-sama kita bekerja keras untuk bisa mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 ini. Jadi sampai ke lokasi dijamin aman. Insya Allah. Begitu ya Pak ya. Satu lagi Mbak Ci, jangan bukan juga hanya Kamtipmas saja, kita juga kerawanan dalam bencananya. Yaitu bencananya kemarin kan juga H+1 kan kemarin ada hujan begitu lebat ya kan kita juga tahu sendiri di daerah Tempurjo. Tapi alhamdulillah untuk logistiknya aman terkendali demikian. Tempurjo juga mengalami kebanjiran. Iya betul. Untuk logistik berarti dijamin aman. Dijamin aman ya. Karena memang dari awal juga sudah disosialisasikan terkait bagaimana pengamanan terkena bencana salah satunya begitu ya Pak ya. Oke, baik. Tadi juga sempat dibahas terkait bagaimana antisipasi yang paling menonjol. Ini tadi ada kerusuhan, begitu ya. Kemudian juga ada dari saksi, data beda sampai ke gugatan di MK. Kemudian bagaimana aparat hadir di tengah masyarakat untuk mengamankan hal ini? Mungkin bisa dari Pak Hera terlebih dahulu, monggo Bapak. Ya, dengan adanya kegiatan itu, ya kita tetap mengantisipasi bersama-sama dengan Kapolres, dengan personilnya, sampai dengan kita melaksanakan selesai penghitungan sampai dengan tanggal 6 ini tetap kita bersama-sama untuk mengamankan dengan adanya kolaborasi tadi itu baik dari TNI Polri maupun ke pemerintah daerah demikian Pak. Untuk rekapitulasi dari pihak aparat TNI ini mengirimkan berapa personil Bapak? Ya untuk rekapitulasi kita di Hotel Luminor kita mengirimkan satu SST. Satu setingkat satu peleton demikian Mbak. Baik. Kemudian untuk Pak Bayu sendiri menanggapi hal ini tadi bahwasanya ada kerusuhan, kemudian saksi memiliki data yang berbeda dan gugatan sampai di MK. Bagaimana aparat kepolisian hadir di tengah masyarakat? Ya. Jadi tentunya kami melaksanakan tugas sesuai tupoksi, tidak boleh overlapping gitu ya terhadap pekerjaan tugas tanggung jawab pihak lainnya. Kaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman KPU dalam proses mekanisme pelaksanaannya. Namun kami menugaskan personil untuk pengamanan sebanyak 209 orang yang bertugas di Hotel Luminor selama 2 hari ini. Mereka akan membantu mengawasi pihak-pihak yang melaksanakan tugasnya, baik itu dari KPU, Bawaslu, PPK, Parpol maupun saksi paslon. Itu tentunya kami memberikan jaminan keamanan bagi para pihak. Yang berikutnya, kami tidak juga menurunkan intensitas pengamanan kami terhadap pelaksanaan pilkada. Kami tetap melaksanakan yang namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, baik melalui patroli, kemudian penyuluhan, kemudian juga turjawali ya, pengaturan, penjagaan dan pengawalan ini tetap kami lakukan hingga nanti proses pelantikan
kepala daerah yang terpilih itu diperkirakan akan dilaksanakan di bulan Februari tahun 2025. Sehingga di kepolisian ada yang namanya Operasi Mantap Praja. Ini adalah operasi kepolisian yang bersifat terpusat dan daerah melaksanakan kegiatan pengamanan rangkaian pilkada serentak ini sampai nanti di bulan Februari. Jadi kami tidak menurunkan intensitas tugas kepolisian dalam hal pengamanan jalannya pilkada serentak ini. Baik, itu artinya untuk saat ini dalam proses rapat pleno hasil rekapitulasi dilakukan oleh KPU di tingkat Kabupaten Jember, dari pihak aparat TNI ini mengirimkan 1 personil SST begitu ya Bapak. SST. Kemudian dari pihak aparat kepolisian ada 209. Betul. Ya, tadi juga ada yang menarik dari Kapolres bahwasanya ada operasi Mantap Praja. Praja, Mungkin bisa dijelaskan kepada Ya. masyarakat Jember seperti apa itu Bapak? Oke. Operasi Mantap Praja ini adalah operasi kepolisian yang bersifat terpusat dan daerah, dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pengamanan pilkada serentak tahun 2024. Rangkaiannya, tahapannya dimulai sejak awal pendaftaran pasangan calon itu di bulan September. Betul. Sampai nanti pelantikan kepala daerah terpilih baik gubernur maupun bupati wali kota di perkiraan di bulan Februari sesuai nanti penetapan oleh KPU pusat gitu ya. Jadi operasi Mantap Praja ini adalah khusus operasi kepolisian yang dilaksanakan dalam pengamanan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Kalau yang kemarin Pilpres operasi Mantap Brata. Mantap Praja. Ya, kalau ini yang pilkada gubernur, bupati, wali kota Mantap Praja. Itu operasinya bersifat daerah gitu ya. Ya, operasi Mantap Praja yang mana ini pengamanan pilkada mulai dari pendaftaran Betul. sampai nanti pelantikan begitu betul. ya. Pengamanan seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak aparat kepolisian sendiri Pak Bayu? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan tentunya berbeda setiap tahapan. Kemarin pada saat pendaftaran pasangan calon pengamanannya adalah terhadap subjek ya kan pada pasangan calon. Kemudian tahapan kampanye itu yang kami lakukan adalah pengamanan terhadap kegiatan rapat terbatas, rapat terbuka dan lain sebagainya. Jumlah pengamanannya pun berbeda-beda. Tahap masa tenang kemarin juga kami lakukan kegiatan patroli, kemudian dialog, sambang dan lain sebagainya. Sampai yang tempo hari pernah kami sampaikan juga ada Nusantara Cooling System, itu juga bagian dari pelaksanaan penjabaran operasi Mantap Praja. Intinya berbagai upaya kepolisian baik yang sifatnya preemptif maupun preventif sampai dengan penegakan hukum gitu ya yang dilaksanakan oleh Setmentra Gakumdu kemarin itu merupakan upaya bagian dari seluruh rangkaian tahapan operasi Mantap Praja yang dilakukan oleh pihak kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Termasuk gitu ya, Kabupaten Pak Bayu? Jember. Baik. Kemudian untuk Pak Hera, mungkin ini dari aparat TNI ini mungkin ada operasi semacam operasi Mantap Praja tadi, Bapak Hera? Kita hanya melaksanakan patroli saja ya bersama pihak Polres, bersama pihak Kodim dengan pemerintahan dalam hal ini Satpol PP untuk melaksanakan mulai dari tahap pertama sampai dengan hari ini juga kita sudah bersama-sama untuk melaksanakan patroli rutin di setiap kabupaten, termasuk juga koramil-koramil kita bersama Polsek dengan anggotanya melaksanakan patroli untuk mengamankan wilayah tersebut karena di sini ada 31 kecamatan yang harus kita amankan, apalagi dengan adanya rekapitulasi hari ini ya kita tetap standby dengan ada juga pasukan kita yang on call siaga on call di Makodim. Demikian Mbak Ci. Berarti itu artinya memang untuk pihak TNI sendiri ini selalu berkolaborasi dengan Polri dalam pengamanan pilkada begitu ya Pak ya. Tadi ada patroli bersama dengan pihak kepolisian gitu ya. Iya. Karena kita tahu bahwasanya TNI Polri ini selalu bersinergi untuk mengamankan pilkada khususnya di Kabupaten Jember. Mungkin ada nggak sih Pak kesulitan selama mengamankan proses tahapan pilkada ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Terima kasih pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami dalam program khusus Jember Memilih, dan tentunya untuk membahas terkait bagaimana pengamanan selama tahapan pilkada di Kabupaten Jember khususnya, masih hadir bersama kami di sini di studio KJTV, yaitu Bapak Kasdim 0824 Jember, Bapak Hera, dan juga Kapolres Jember, Bapak Bayu. Baik, kita kembali ke segmen sebelumnya Bapak-Bapak. Tadi saya tanya kepada Pak Hera terkait apakah ada kesulitan selama memberikan pengamanan tahapan pilkada Kabupaten Jember ini sendiri, Pak Hera? Mungkin dari kacamata aparat TNI begitu. Ya, untuk kesulitan kami di dalam melaksanakan pengamanan ini tidak ada yang kami kendala, namun untuk kesulitannya yaitu untuk pengirimannya logistik ke mana daerah-daerah, karena kan di sini juga kita ada daerah-daerah yang terpencil, kemudian ada yang yang di perairan, kemudian ada juga untuk dorongan logistik ada yang menggunakan binatang yaitu kuda ya di daerah Tempurjo, jadi Curonongko. Ya itu aja kesulitannya, demikian Mbak. Ya, cuman tapi itu sudah bisa diatasi. Sudah biasa dengan kita kolaborasi tadi bersama TNI Polri, pemerintahan daerah dengan pihak yang ada di TPS untuk melaksanakan pengiriman logistik sampai dengan ke TPS, demikian. Itu dari pihak KPU kepada TPS, kemudian dari TPS ke hari ini untuk di rapat pleno ini juga apakah ini logistiknya juga kesulitan Bapak? Jadi dari begitu sudah selesai penghitungan suara yang dari daerah terpencil tadi, langsung kita kirimkan ke PPK. Oh begitu. Ya, makanya sampai dengan PPK sampai dengan ke KPU sampai sekarang alhamdulillah aman dan terkendali untuk logistiknya. Untuk logistik itu dari aparat TNI. Kemudian untuk aparat kepolisian Pak Bayu, mungkin adakah kesulitan selama melaksanakan pengamanan di Pilkada Kabupaten Jember? Silakan Pak Bayu. Ya, alhamdulillah sama seperti yang disampaikan Pak Kasdim, tidak ada kesulitan yang berarti. Memang kendala di beberapa daerah adalah sulitnya menjangkau daerah terpencil, sehingga pendistribusian logistik harus menggunakan alat bantu berupa hewan gitu ya. Kemudian yang kemarin sempat menjadi kendala adalah cuaca. Pasca pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November, kondisi curah hujan di wilayah kita cukup tinggi, sehingga proses penghitungan suara baik itu di TPS maupun di tingkat kecamatan itu agak terganggu gitu ya, tetapi tidak sampai tertunda, tidak, tapi cukup mengganggu karena hujannya cukup panjang itu dari pagi sampai dengan sore hari, sehingga harus ada antisipasi terhadap rusaknya surat suara. Itu yang kemarin harus kita hadapi di saat proses penghitungan baik di TPS maupun di tingkat kecamatan. Namun selebihnya sejauh ini tidak ada kendala kaitan dengan dukungan jaringan listrik juga aman, kemudian sambungan internet, koneksi internet juga aman. Alhamdulillah berbagai hal bisa kita atasi berkat kerjasama kolaborasi dengan semua pihak. Baik, itu artinya memang untuk seluruh kesulitan ini dapat teratasi. Betul, begitu ya Pak ya. Yang paling utama memang untuk logistik begitu ya, untuk logistik. Ya, terutama. Fokus kita memang terhadap pengamanan logistik. Ya. Karena di Jember juga ada wilayah terpencil begitu ya Pak ya. Baik, kemudian saya juga ingin menanyakan terkait bagaimana mungkin pandangan Bapak-bapak sekalian ya sebagai aparat, mungkin dari Pak Bayu dulu sebagai aparat kepolisian, tanggapan terhadap proses berjalannya pilkada di Kabupaten Jember dari awal hingga saat ini, proses rekapitulasi seperti apa Pak Bayu? Ya. Beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, dan ini juga mungkin bisa menjadi perbaikan kita ke depan. Yang pertama adalah isu terkait dengan netralitas penyelenggara maupun aparatur pemerintah. Ini masih menjadi beberapa trending topik gitu ya di wilayah Kabupaten Jember. Mari ke depan ini kita sama-sama perbaiki, baik penyelenggara maupun aparatur pemerintah harus bebas dari kepentingan dan bisa menunjukkan netralitas. Kemudian yang kedua, ini kaitan dengan isu SARA maupun hoax gitu ya yang beredar serta black campaign. Ini juga mewarnai proses pilkada di Kabupaten Jember. Beberapa waktu lalu kami mendapatkan adanya penyebaran selebaran gitu ya yang
berisi tentang kampanye negatif. Ini juga seharusnya bisa kita minimalisir dan tidak menggunakan cara-cara black campaign untuk pilkada. Kemudian yang berikutnya, ini juga kita temukan adanya penyelenggara yang diduga terindikasi mendukung pasangan calon. Sebagaimana kita tahu, Panwascam Kecamatan Sumber Baru kemarin mengundurkan diri karena yang bersangkutan kedapatan ada videonya, rekaman videonya menyampaikan untuk berbuat curang dengan cara memberikan CTM, kemudian ada C1 yang sudah berbarcode, kemudian mengerahkan masyarakat untuk kepada kepentingan paslon tertentu. Nah, ini catatan-catatan yang kami dapatkan di pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Kemudian ke depan mari kita lebih dewasa, lebih bijaksana di dalam pelaksanaan pemilihan baik presiden, kemudian legislatif, kepala daerah, agar apa? Agar kita lebih dewasa di dalam menyikapi berbagai hal. Dan yang terpenting, partisipasi pemilih juga ini perlu ditingkatkan, karena di gelaran Pilkada 2024 ini Kabupaten Jember partisipasi pemilih baru mencapai 58%. Nah, ini masih angka yang belum cukup tinggi ya. Tingkat partisipasi pemilih kita di Pilpres itu kemarin sampai di 82%. Tetapi ini cukup drop di Pilkada hanya 58%. Mudah-mudahan pada gelaran Pilkada, Pilpres, Pileg berikutnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih itu bisa lebih tinggi, sehingga legitimasi dan juga legalitas dari para kepala daerah yang terpilih ini menjadi lebih kuat di mata masyarakat. Itu saja. Berarti itu tanggapan dari pihak aparat kepolisian itu tadi untuk Kabupaten Jember, catatannya ada isu netralitas dan pemerintah, kemudian isu sara hoax dan black campaign, termasuk juga nanti untuk partisipasi pemilih untuk di kemudian, begitu ya Pak Bayu ya. Untuk dari aparat TNI sendiri Pak Hera mungkin seperti apa? Untuk dari kami, saya rasa sama apa yang disampaikan sama Bapak Kapolres dalam hal ini tentang masalah netralitas, kemudian tentang masalah politik identitas, karena di situ ada tentang masalah sara, kemudian ada tentang masalah pribadi lah masuk di situ. Jadi tanggapan kami ini ya mari kita dewasa untuk dalam hal melaksanakan pilkada ini. Apa yang sudah disampaikan sama Bapak Kapolres, baik yang pemilu kemarin, Pilpres, kemudian Pileg, kemudian Pilgub, dan sampai dengan pilkada ini, Bupati, marilah kita sama-sama lebih dewasa lagi untuk kedepannya kita lebih demokratis lagi. Kemudian yang jumlah pemilih juga kan 1.900.000, itu sudah berkurang dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres. Demikian Mbak. Baik, itu artinya memang untuk catatan untuk masyarakat Jember khususnya ini lebih dewasa lagi untuk demokratis begitu ya, begitu ya. Dalam berpolitik ya. Termasuk berpolitik begitu ya Pak Hera ya. Kemudian saya ingin kembali ke Pak Bayu. Tadi sempat disinggung terkait isu netralitas dan pemerintah, termasuk isu sara hoax dan black campaign. Kita tahu kan bahwasanya untuk Polres Jember ini sendiri kan memiliki program khusus patroli cyber. Begitu. Apakah sampai hari ini masih berlangsung program tersebut Pak Bayu? Masih. Jadi patroli cyber ini selalu kita jadikan sebagai salah satu upaya pencegahan di dunia maya gitu ya. Jadi patroli cyber ini baik pilkada maupun tidak pilkada ini tetap kita berdayakan untuk mengantisipasi berbagai kejahatan maupun persoalan di dunia maya. Dan sampai hari ini kami terus memantau akun-akun yang mungkin masih menyebarkan isu-isu, baik itu kaitan dengan mungkin hasil perhitungan atau mungkin yang berkaitan dengan politik gitu ya, masih kami monitor dan memang turun drastis semenjak tahap pemungutan suara turun drastis. Yang biasanya begitu gencar gitu ya, serangan-serangan pada paslon ini turun drastis, mungkin bisa hanya tinggal 20% lah kadarnya keramaian di media sosial kaitan dengan
pilkada di Kabupaten Jember ini. Turun drastis memang. Berarti untuk saat ini memang patroli cyber masih terus berlangsung dilakukan. begitu Betul. ya Pak. Ini nanti apakah sampai nanti pelantikan atau seperti apa Pak Bayu? Seperti yang tadi kami sampaikan di awal, ini adalah memang satuan yang memang berada di lingkungan Polri dan baik pilkada maupun tidak pilkada ini memang tetap ada gitu ya fungsinya untuk memantau pergerakan isu-isu di media sosial termasuk isu yang harus dikelola ya tentunya ya kaitan dengan keamanan. Jadi berbagai hal biasanya ada kaitan dengan kondisi politik, kondisi ekonomi, ini juga biasanya berada di media sosial itu perlu kita kelola. Manajemen media ya. Manajemen media. Untuk tadi menangkal isu hoax begitu ya, black campaign dan semacamnya begitu ya Pak Bayu ya. Betul. Kemudian kita tahu bahwasanya ini di layar kaca juga terlihat bagaimana proses rekapitulasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan juga bupati dan wakil bupati di tingkat Kabupaten Jember ini masih berlangsung yang diselenggarakan oleh pihak KPU dan tadi ini juga kita sama-sama menyaksikan proses opening ceremony begitu ya. Mungkin bisa diberikan gambaran tadi ketika opening ceremony bagaimana keamanan yang dilakukan ketika ada di lokasi rekapitulasi karena kita tahu ini banyak sekali yang hadir begitu ya Pak. Ada saksi dari masing-masing paslon begitu ya. Ada KPPS di semua kecamatan begitu ya. PPK dari semua kecamatan juga hadir, juga ada pihak KPU utamanya Bawaslu juga begitu ya Pak. Mungkin pimpinan parpol. Praktis ini merupakan lokasi yang sangat ramai orangnya dan ini juga masih pada tahapan pesta demokrasi yaitu penghitungan rekapitulasi suara pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jember. Mungkin bisa diberikan gambaran tadi seperti apa keamanan di lokasi? Mungkin bisa dari Pak Hera dulu dari aparat TNI. Tadi lokasi kami bersama Kapolres, Kajari untuk melaksanakan seremoninya. Kita melihat bersama-sama Bapak Kapolres. Begitu kita masuk dalam pelaksanaannya itu kelihatan suasana adem. Ya adem. Jadi kita juga melaksanakan ngobrol santai bersama para pihak itu santai. Jadi tidak ada bertegangan, tidak ada. Jadi kita juga aparat juga kita tetap siaga di lokasi itu. Demikian Mbak. Berarti aman dan kondusif begitu ya Pak Hera ya. Aman dan kondusif. Kalau dari aparat kepolisian bagaimana Pak Bayu? Jadi kami sampaikan Mbak Aci, sebelumnya kita telah melaksanakan rapat koordinasi pengamanan terlebih dahulu di tanggal 3. Di tanggal 3 Desember yang lalu kita melaksanakan rapat koordinasi pengamanan persiapan rekapitulasi atau rapat pleno terbuka oleh KPU dihadiri oleh Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan perwakilan dari masing-masing paslon serta parpol. Kita sudah membuat semacam aturan atau tata tertib bagaimana pelaksanaan rapat pleno terbuka ini, mulai dari susunan acaranya, jumlah peserta yang akan hadir itu semua dibatasi. Jumlahnya adalah sebanyak 200 peserta. Kemudian bagi para peserta tentunya diberikan ID card yang bisa masuk ke dalam sampai ke ruangan penghitungan. Jadi ada yang bisa masuk sampai ruang perhitungan, ada yang hanya di luar saja. Dan tadi ketika kami tiba, pengamanan dari TNI, Polri, dan juga pengamanan internal itu sudah siaga semua, sudah standby semua, dan yang tadi sampaikan Pak Kasdim, suasananya berjalan begitu hangat, kemudian juga tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa ketegangan di sana, tidak ada, semua everybody happy kalau saya lihat, ya terbukti kita ngopi bareng, ngerokok bareng gitu ya di sana, dan termasuk penyelenggara dalam hal ini KPU juga tidak ada suasana ketegangan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. Bu Desi sebagai ketua KPU juga tadi memberikan sambutan dengan sangat santai gitu ya, tidak ada kekhawatiran akan terjadi sesuatu. Ya buktinya hari ini kami bisa hadir di sini. Kalau suasana rawan kan mungkin kita beradanya di sana. Iya, betul. Iya, itu artinya selama tadi pembukaan rapat pleno rekapitulasi suara ini semua satu meja, begitu ya Pak ya. Satu meja semuanya aman, kondusif, begitu ya. Aman dan bahkan kondusif. Tadi ada dari ketua tim ses pemenangan paslon 01 maupun 02
di lokasi juga ngopi bareng. Ngopi bareng. Dari PDIP, dari apa betul. tadi Gerindra. Partai Buruh, Gerindra, PKB, semua ya. jadi satu. Jadi satu. Jadi ini masyarakat juga jangan mau kalah ya. Jangan. Semuanya yang di atas Betul. sudah jadi Iya, satu, satu. kita juga jadi satu begitu Iya, ya Pak betul. ya. Saatnya kita konsolidasi kembali mempererat persatuan-kesatuan di antara masyarakat kita. Iya Gitu, betul, membangun Jember lah. sepakat. Ya. Iya. Kemudian Pak, ini kan kita tahu bahwasanya setelah nanti rekapitulasi ini selesai, kita akan tahu siapa nanti hasil dan penetapan. Apa yang dilakukan oleh pihak aparat untuk pengamanan dalam penetapan itu tadi? Karena kita tahu bahwasanya dikhawatirkan tadi sudah disebutkan ada kerusuhan sampai perbedaan data dari para saksi. Kemudian keamanan yang seperti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian? Mungkin bisa dari aparat kepolisian Pak Bayu, silakan. Sama seperti yang tadi kami sampaikan, kegiatan rutin yang ditingkatkan ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dan tentunya kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman aparat TNI dalam upaya menciptakan keamanan melalui kegiatan patroli, sambang, dialog, penyuluhan. Ini kami lakukan dari tingkat desa terendah ada Babinsa, Babin Kamtibmas, Kapolsek dan Ramil, Polres juga sama gitu ya. Kami melakukan upaya-upaya untuk menciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif. Selain daripada kegiatan-kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan, kami juga meningkatkan pengamanan terhadap logistik pilkada yang tadi gudang logistik di KPU itu tetap kami jaga status quo sampai nanti benar-benar selesai tahapan seluruhnya itu pelantikan kepala daerah. Berarti sampai saat ini masih ada pengawalan di KPU begitu? Ya, karena di gudang KPU itu yang isinya adalah surat suara, kotak suara itu masih ada di gudang KPU dan itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ada pihak-pihak yang masuk ke dalam gudang tanpa izin dari para pihak, baik itu KPU, Bawaslu, Polri, TNI maupun Linmas atau Satpol PP ini kita jaga status quo sampai nanti pelantikan. Karena sewaktu-waktu logistik itu bisa saja dibutuhkan. Ketika yang tadi saya sampaikan ada gugatan sengketa pilkada di MK, maka logistik inilah yang menjadi dokumen otentik yang akan disandingkan atau diperbandingkan dengan apa yang dijadikan sebagai gugatan. Itu kira-kira. Sisa surat suara begitu ya Pak ya mungkin ya? Bukan sisa, yang kemarin dicoblos itu. Oh begitu. Hasilnya pemungutan suara di tanggal 27 itu yang kita amankan. Itu sebagai bukti otentik, itu dokumen negara yang harus kita jaga. Harus dijaga. Harus dijaga. Dari bahaya kebakaran, dari bahaya bencana, hujan, air dan lain sebagainya. Termasuk kecurangan-kecurangan begitu ya Pak ya. Betul. Baik, itu tadi dari kacamata kepolisian. Kalau dari aparat TNI bagaimana Pak? Sama Mbak Aci, sama dengan apa yang disampaikan sama Kapolres, termasuk juga ya sisa dokumennya itu, sisa surat suaranya itu harus juga kita amankan. Harus diamankan. Apalagi yang dicoblos karena itu ya betul data otentik itu yang harus kita jaga. Kemudian untuk mengantisipasinya itu kita tetap melaksanakan ya tadi yang kita sudah sampaikan berulang-ulang tadi, yaitu patroli, kemudian kita sambang ke rekan-rekan kita, kemudian kita melaksanakan sosialisasi lagi, baik itu yang dari tingkat bawah penjurunya ini kan Babin Kamtibmas, Babinsa, kemudian Kapolsek dan Ramil dan sampai dengan ke Forkopimdanya itu sama-sama kita melaksanakan perintah itu dan sangat guyup itu yang Mbak yang sangat kita sampaikan itu. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Era. Kemudian ini kan nanti setelah rekapitulasi mungkin apa sih Pak yang harus diantisipasi oleh masyarakat setelah hasil rekapitulasi ini nanti akan diumumkan oleh pihak KPU Kabupaten Jember ya utamanya ya. Mungkin bisa dari Pak Hera terlebih dahulu, monggo Bapak. Ya, untuk mengantisipasi ya tetap kita melaksanakan siaga, kemudian kita tetap menjaga kondusif wilayah, apalagi di tempat Hotel Luminor ini yang tetap kita jaga. Nanti kalau ada ada debat kusir ya kita serahkan kepada KPU itu sendiri, tapi tetap kita berada pada pihak keamanannya kita itu. Demikian Mbak. Kalau untuk masyarakat Pak, mungkin imbauan setelah pasca rekapitulasi suara, apa yang perlu diantisipasi oleh masyarakat Pak? Yang untuk himbauan kami kepada masyarakat, karena masyarakat ini kami juga sudah menganggap
sudah dewasa dalam hal ini demokrasi ini, ya kami himbau tidak boleh terjadi untuk penghitungan suara pas final itu terpilih salah satu paslon ya harus legowo, karena salah satu paslon kan sudah tetap harus ada pendukungnya. Betul. Demikian, Mbak. Itu dari Pak Hera. Kemudian kalau dari Pak Bayu sendiri bagaimana Pak imbauan kepada masyarakat pasca hasil rekapitulasi suara pilkada ini diumumkan oleh KPU? Ya, benar tadi yang disampaikan Pak Kasdim, masyarakat harus siap menerima apapun hasilnya nanti. Kalau paslon yang didukungnya kalah ya harus bisa menerima kekalahan. Tetapi kalau paslon yang menang juga harus bisa menahan diri, jangan sampai melakukan kegiatan atau euforia yang berlebihan gitu ya, merayakan kemenangan yang berlebihan yang bisa menyinggung perasaan pihak lainnya. Dan kita belum tahu ini hasil akhirnya seperti apa. Masyarakat juga nanti harus siap untuk menerima gitu ya peralihan kepemimpinan jika memang terjadi perubahan. Tetapi apabila incumbent masih menang dan nanti akan menjabat kembali, ya pihak yang kalah juga harus bisa menerima. Jadi intinya yang masyarakat harus siapkan saat ini adalah ya ini ini diri masing-masing gitu ya, kesiapan diri masing-masing. Dan nanti ke depan tidak boleh lagi ada polarisasi di masyarakat kita, masih nggak bisa move on gitu ya terhadap siapa jagonya. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus sudah konsolidasi, menyatukan kembali, mengeratkan kembali hubungan di antara masyarakat kita, satu kesatuan yang utuh untuk sama-sama mewujudkan Kabupaten Jember yang adil, makmur, dan sejahtera. Tentunya itu yang harus disiapkan masyarakat. Baik, harus legowo begitu ya Bapak ya. Harus legowo apapun hasilnya, karena kedua calon bupati ini merupakan putra terbaik Kabupaten Jember begitu ya. Dan apapun siapapun yang akan memimpin kedepannya itu pasti pilihan terbaik untuk Kabupaten Jember. Karena yang milih memang warga Jember begitu ya Bapak ya. Baik, kemudian Pak harapannya dalam tadi kita juga sudah mengimbau kepada masyarakat terkait apa yang harus diantisipasi pasca nanti hasil dari rekapitulasi ini diumumkan oleh pihak KPU. Mungkin ini harapan dari aparat kepolisian diwakili oleh Pak Bayu selama pesta demokrasi khususnya pilkada di Kabupaten Jember ini, harapannya seperti apa Pak Bayu? Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember tetap guyup, rukun, bersatu padu untuk sama-sama menjaga situasi Kamtipmas kondusif. Kemudian juga dengan situasi Kamtipmas yang kondusif, maka akan bisa mendatangkan investasi. Dengan investasi yang besar, maka akan menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka akan ada perekonomian yang tumbuh. Nah, pada akhirnya masyarakat akan terwujud adil, makmur, dan sejahtera. Dimulai dari keamanan, dilanjutkan dengan investasi, menyediakan lapangan pekerjaan, perekonomian berputar, dan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Itulah harapan kami untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jember. Itu bukan tugas mudah, hanya bisa dicapai melalui kerjasama, kebersamaan seluruh pihak, sinergi dan kolaborasi. Kami dari Polres Jember memohon bantuan, dukungan, kerjasama dari seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Jember. Itu saja, Mbak. Guyup rukun, begitu ya Pak Bayu ya. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Ya. Kemudian kalau dari Pak Hera sendiri, dari kacamata aparat TNI, apa harapan Bapak setelah nanti pasca rekapitulasi suara pilkada ini, Pak? Ya, kalau sudah selesai, harapan kami untuk selesainya melaksanakan rekapitulasi ini, kemudian sudah ada dapat pemenangnya, tidak ada lagi kompetisi. Jadi yang sekarang itu kita memegang erat, bergandengan tangan untuk membantu bahu-membahu untuk membangun Kota Jember. Marilah kita bersama-sama satu komponen 31 kecamatan khususnya Kabupaten Jember ini, dengan adanya kita sering melaksanakan rapat inflasi dengan kita menumbuhkan UMKM yang ada di Jember. Makanya sekali lagi eratkanlah tangan kita, bergandengan tangan untuk membangun Kota Jember lebih baik lagi. Ya, demikian. Baik. Terima kasih Pak Hera. Intinya kepada masyarakat Jember setelah hasil putusan dari dari KPU ini tadi, ini juga dihitung secara manual begitu secara ya? Manual. Secara manual, yang artinya memang ini sangat-sangat
bisa dipercaya. bisa Bisa dipercaya begitu ya dipercaya. oleh masyarakat ya. Iya. Dan ini juga ada pengamanan juga dari pihak TNI Polri Dan dan pihak saksinya yang juga, terkait dan ya, saksi saksi-saksinya, begitu ya. ya, tiap. Dan Semua pastinya tersegel. sudah tersegel ya, terlihat Semua tersegel. Iya. semua tersegel dengan aman gitu ya Pak ya. Dan tentunya ini juga kami juga mengucapkan terima kasih atas pengamanan yang telah dilakukan oleh Bapak berdua, termasuk untuk seluruh aparat dari TNI, dari aparat kepolisian juga selama dari awal pendaftaran, kemudian sampai hari ini proses rekapitulasi suara berlangsung. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga sukses dalam mengamankan pilkada sampai nanti pelantikan. pelantikan. Terima kasih atas segala informasi yang telah diberikan. Terima Ya, kasih baik. sudah Terima berkenan kasih. hadir di studio KJTV Pak Bayu, Pak Hera. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, setelah tadi perbincangan kita terkait bagaimana proses pengamanan pilkada di Kabupaten Jember, semoga apa yang sudah diperbincangkan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhir kata saya Cilva, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, jangan kemana-mana pemirsa, tapi karena kita masih akan terus mengikuti secara langsung proses tahapan rekapitulasi rapat pleno untuk pilkada di tingkat Kabupaten Jember 2024. Tetaplah bersama kami dalam proses Jember Memilih.